Jadi sekali lagi selamat hari Minggu. Sudah menyapa mengucapkan selamat hari Minggu kiri kanan depan belakang? Ya, yang sudah puji Tuhan, yang belum silahkan selamat hari Minggu. Damai sejahtera bagimu, jangan lupa senyum Pepsodennya. Ya, diperlihatkan bahwa ini hari Minggu, hari Tuhan, hari sukacita buat kita semua. Oke, siapa tahu ada wajah-wajah baru, siapa itu ya, begitu ya. Kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Baik Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, catatan pertama kita bahwa arti nama Yehezkiel ini adalah Allah menguatkan. Arti namanya sejalan dengan situasi yang terjadi pada saat itu, khususnya bagi bangsa Israel Selatan atau kemudian kita sebut Yehuda, yang sedang ada di dalam pembuangan di Babel ya. Kitab ini adalah kitab penglihatan dari Nabi Yehezkiel yang pada saat dia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ke pasal 1 itu dia sudah dibuang. Dia sudah ada di Babel. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Yehuda itu belum rusak secara total. Jadi bait Allah itu belum runtuh, tembok Yerusalem itu masih berdiri. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan itu ingat, ketika bangsa Israel Selatan dibuang, itu tidak terjadi dalam satu kali pembuangan. Jadi satu rombongan semuanya dibuang, itu enggak. Ada kalau enggak salah 3 kali. Pembuangan yang pertama itu anak-anak muda, Daniel dan kawan-kawan itu yang dibuang duluan. Lalu pembuangan yang kedua pada periode berikutnya itu si Yehezkiel. Baru nanti ada lagi pembuangan yang ketiga, sisa-sisanya itu diangkut semua. Nah, pada waktu diberikan penglihatan itu, Yehezkiel itu sudah ada di dalam pembuangan di Babel. Tetapi kemudian kalau kita melihat sejak pasalnya yang ke-6, kita akan menemukan bahwa Yehezkiel itu sudah menyampaikan penglihatannya terhadap Yehuda, bahwa Yehuda atau Israel Selatan ini akan hancur total, akan dimusnahkan oleh Allah secara total. Secara total itu berarti bicara tentang tembok Yerusalem sudah runtuh, bait Allah yang ya satu-satunya pusat di situ hancur. Nah, kalau sudah tembok runtuh, bait Allah hancur, ya sudah hancurlah bangsa itu, begitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam teks kita yang perlu kita tahu bahwa ketika teks kita ini dituliskan atau Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang teks kita ini, catatannya tadi ingat bahwa Yehuda itu sudah hancur. Kenapa kemudian Yehuda itu hancur? Kalau Bapak, Ibu, Saudara baca di pasalnya yang ke-8, dari ayat 1 sampai 1 perikop, kita akan menemukan dosa yang amat sangat membuat Tuhan murka, yaitu ketika kita yang mengaku mengimani Dia, kita juga menduakan Dia. Nah, jadi tidak hanya umat yang kemudian memiliki atau menyembah ilah-ilah lain, tetapi kemudian kebobrokan iman ini justru dimulai dari para pemimpin rohaninya. Nah, tua-tua adat Israel, orang-orang yang punya pekerjaan di bait Allah itu dulu yang kemudian menyembah berhala. Di satu sisi misalnya di hari Minggu ketika ada ibadah, mereka melakukan apa yang seharusnya, tetapi di sisi yang lain mereka menyembah yang lain. Kenapa mereka bisa menyembah yang lain? Karena mereka merasa Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan tersembunyi di bawah. Padahal kan Tuhan Maha tahu ya. Nah, ketika itu terjadi semuanya, ya sudah, Tuhan begitu marah dan ditambah dosa-dosa lainnya, maka terjadilah penghukuman bagi Israel Selatan. Perlu kita ketahui juga ketika Israel Selatan dihukum dibuang ke Babel, ini Israel Utara sudah habis duluan ya Bapak, Ibu, Saudara, sudah selesai di tangannya bangsa Asyur. Baru kemudian kurang lebih 1 abad kemudian baru waktunya Israel Selatan atau Yehuda ini dibuang. Utara sudah tidak bersisa. Yehuda kita tahu kisahnya akan dikembalikan lagi ke Yerusalem setelah menjalani penghukuman di Babel selama 70 tahun. Nah, itu yang perlu kita ketahui sejarah, kira-kira jangan sampai lupa. Nah, rupanya ketika kita membaca pasal 37 ini, Tuhan tidak lagi berfokus kepada penghukuman
bangsa Israel, tetapi kemudian Tuhan meminta Yehezkiel untuk menyampaikan berita sukacita tentang bagaimana pembaharuan dan pemulihan bagi Israel atau Yehuda ini terjadi. Itu catatan kita yang pertama. Catatan kita yang kedua, bacaan kita ini merupakan sebuah narasi yang menarik, tapi sayang sekali kita cuma sampai baca ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu Saudara baca lagi lanjutannya, itu keren banget tentang tulang-tulang hidup lagi. Nah, jadi narasi bacaan kita pada pagi hari ini merupakan dialog Tuhan dengan Yehezkiel, yang pada saat itu rohnya Yehezkiel dibawa ke suatu tempat yang disebutkan sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Nah, dialog mereka ini dibuka oleh Tuhan dengan sebuah pertanyaan kepada Yehezkiel. Tetapi sebelum sampai ke pertanyaannya, Tuhan menyapa Yehezkiel dengan satu sapaan yang memiliki arti yang luar biasa. Tuhan bilang begini, "Hai anak manusia," "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Nah, kita lihat dulu sapaannya, "Hai anak manusia." Tidak hanya disampaikan di pasal 37, tetapi di pasal-pasal sebelumnya ketika Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, Tuhan menyapa hal yang sama. "Hai anak manusia." Anak manusia kalau di dalam teks aslinya itu tertuliskan Ben Adam. Ben Adam itu mau menunjukkan begini. Ben Adam itu betul, artinya memang betul-betul anak manusia ya Bapak Ibu Saudara, mau menunjukkan begini. Sehebat apapun Yehezkiel dipakai Tuhan, dia kan nabi ya, dia imam, bapaknya juga imam. Sehebat apapun awalnya Yehezkiel menjadi imam dan sekarang dipanggil menjadi nabi oleh Tuhan, diberikan kuasa untuk bisa melihat hal-hal yang akan terjadi ke depan, ada warning daripada Tuhan, ada peringatan daripada Tuhan yang mesti diingat dan dipegang Yehezkiel, bahwa sapaan Ben Adam atau anak manusia itu betul-betul adalah anak manusia, yang artinya Yehezkiel sehebat apapun dia tidak setara dengan Tuhan, tidak melebihi Tuhan. Nah, jadi mau bilang apa? Meskipun Yehezkiel mengerjakan tanggung jawab pelayanannya, tidak berarti membuat status Yehezkiel berubah. Engkau tetaplah Ben Adam, engkau tetaplah anak manusia. Anak manusia adalah utusan Tuhan, hanya utusan yang tidak layak untuk mendapatkan hormat. Karena ketika anak manusia menjadi utusan, itu untuk memberikan kemuliaan dan hormat bagi sang pengutus, yaitu Allah itu sendiri. Nah, jadi sekeren apapun Yehezkiel itu mesti sadar diri baik-baik. Biar kata kau punya kuasa begini dan begitu, aku panggil di tengah pembuangan, ingat engkau tetap anak manusia, jangan macem-macem, jangan lebih-lebih daripadaku, karena yang layak untuk dipuji, disembah dan dimuliakan itu hanyalah sang pengutus, yaitu aku sendiri. Kira-kira begitu ya, Tuhan mau mengingatkan Yehezkiel. Itu catatan kita yang kedua. Catatan kita yang terakhir, anak manusia ini diberikan pertanyaan, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan pada pertanyaan itu, kira-kira jawabannya apa sebagai manusia? Saya dengan lantang bilang enggak. Tulang-tulang kok gak bisa, mending kalau misalnya ya orang mati masih ada dagingnya utuh begitu ya. Membangkitkan orang mati daripada membangkitkan tulang-tulang, kayaknya lebih menarik membangkitkan orang mati yang masih utuh baru meninggal. Ini tulang-tulang, bahkan tadi di ayatnya yang ke 4 ya? Bukan. Ya, 4. Nanti baca, kita cuma sampai ayat ketiga. Di ayat yang keempat itu si tulang-tulang ini mendapatkan keterangan kering. Tulang-tulang kering. Mau bilang apa? Bahwa tulang-tulang ini matinya selama sekali. Sudah kering. Jadi sebenarnya pertanyaan Tuhan ini pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sesungguhnya tidak butuh jawaban. Tulang saja gak mampu hidup lagi, apalagi tulang-tulang kering yang selama mati. Kayaknya gak ada deh, gak bisa tulang ini hidup begitu ya. Tetapi untung yang jawab Tuhan ini bukan Pendeta Leoni. Tuhan tampil satu kali begitu ya. Kalau saya tadi jawab gak mungkin Tuhan bisa hidup. Untung yang ditanya Yehezkiel. Yehezkiel jawabannya bagus. Yehezkiel jawab apa tadi? Dia bilang ayat yang ketiga tadi? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, tanda seru.
Jadi jawaban Yehezkiel ini mau bilang begini, mungkin di dalam hati Yehezkiel sebagai manusia, dia tahu tulang ini nggak bisa hidup kalau dilihat dari pemahaman atau kacamata manusia. Tetapi dia lagi berhadapan loh sama pribadi yang sebagai pencipta, pasti dia mampu menciptakan, dia juga mampu melakukan apapun, bahkan tulang-tulang kering sekalipun pasti mampu dihidupkannya. Sehingga jawaban Yehezkiel, ya Tuhan engkau mengetahui. Kalau Tuhan mau, pasti itu tulang hidup. Maksud Yehezkiel begitu. Jadi jawaban Yehezkiel ini menarik, bicara tentang suatu landasan kehidupan orang beriman seharusnya. Oke, kenapa saya bilang seharusnya? Karena banyak orang beriman yang so tahu Tuhan Maha Kuasa, tetapi di titik-titik terendah di hidupnya, tiba-tiba amnesia, lupa kalau Tuhan itu berkuasa. Nah, Yehezkiel enggak. Dia tahu bahwa kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, pasti jadi. Akhirnya kemudian apa? Di ayat yang keempat sampai kemudian ayat yang ke-10, menarik Bapak Ibu Saudara, tulang-tulang Yehezkiel disuruh bernubuat. Ya udah, kalau gitu bernubuat. Sampaikan untuk hidup kembali atas firmanku. Akhirnya hidup, mulai muncul daging, terus mulai tulangnya itu bergerak-bergerak, sampai yang paling keren itu ada di ayatnya yang ke-10. Nah, 10 kalimat yang paling akhir bilang begini, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ternyata itu tulang-tulang milik suatu tentara yang sangat besar. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Yehezkiel? Jawabannya ada di ayat 6, kalimat terakhir. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Mau bilang apa? Tidak ada yang lain selain aku yang mampu melakukan hal ini. Ingat baik-baik, Israel ada di sini karena engkau menyembah ilah-ilah yang lain. Padahal sejatinya hanya akulah Tuhan. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara, 3 catatan singkat kita, apa yang menjadi pesan firman-Nya. Masih oke kan ya, udara dan situasinya? Saya tidak melihat ada yang berkipas-kipas. Ini musim kemarau Bapak Ibu, beberapa sumur kami di Tempilang sudah mulai kering kerontang. Ya, sabar, sedikit lagi selesai nih khotbah. Jadi tahan-tahan Jo dulu ya. Soalnya kalau Bapak Ibu panas apalagi saya, lebih-lebih lagi di sini. Oke, kita buka Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3, kitab paling terakhir, bilang begini kalau nggak salah ya. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegor dan kuhajar. Nah, betul tidak? Betul ya, kurang lebih begitu ya. Siapa yang kukasihi, ia akan kutegor dan kuhajar. Itu Wahyu 3 ayat 19 bilang begitu. Allah menghajar dan menghabisi sampai remuk itu Israel. Bukan hanya tanda Tuhan marah karena dia diduakan, tetapi juga ini sebagai salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, sekalipun harus melalui cambukan dan juga hajaran. Israel kita tahu adalah bangsa yang dikasihi Allah. Dalam rangka Allah mau menggiring kembali bangsa yang dikasihi-Nya untuk menuju ke jalan yang benar, Allah tega menegur, menghabisi, menghajar, dibuang ke pembuangan di Babel sampai 70 tahun, baru dibalikin lagi. Oke. Nah, saya mau katakan begini. Dalam situasi sulit apapun, saya, Bapak Ibu Saudara mungkin ada merasakan saat ini menjalani kehidupan beriman penuh dengan lika-liku, gejolak dan pergumulan. Saya mau bilang bahwa segala permasalahan itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak lagi sayang atau Tuhan sedang benci kita, enggak. Tetapi wujud kasih daripada Allah. Jadi ketika Allah mengasihi kita, Dia tidak hanya akan mengelus-ngelus, tetapi Dia juga akan dengan tega menghajar. Nah, jadi ketika kita ada di dalam beban pergumulan hidup, apapun itu saat ini, mungkin rasa-rasanya kita tidak melihat lagi jalan keluar. Saya mau katakan, firman Tuhan mau sampaikan begini. Jangan menanyakan tentang keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan sayang aku dan keluargaku,
Kenapa aku harus mengalami hal ini? Kalau Tuhan memang sayang padaku, kenapa aku harus kehilangan pekerjaan ini? Kalau Tuhan sayang padaku, aku sudah belajar capek-capek untuk bisa mendapatkan universitas yang aku mau, tetapi kok engkau gagalkan berkali-kali. Kemana Tuhan? Apa betul Tuhan masih sayang padaku? Terkadang di tengah titik terendah hidup kita, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Firman Tuhan mau bilang begini, bahwa kasih Allah itu tetap abadi, tidak akan berhenti di baik atau di buruk situasi hidup kita saat ini. Percayalah, cuman itu tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Cukup percaya saja bahwa Tuhan sudah merancangkan segala hal yang baik, sekalipun di tengah ketidakbaikan atau ketidaknyamanan kehidupan kita saat ini. Tugas kita hanya percaya, dan seharusnya kepercayaan itu ada. Karena yang mengaku percaya kepada Tuhan kan bukan orang lain, tetapi kita sendiri kan. Jadi kiranya yang kita akui di sini ya dengan segenap hatiku bukan hanya lip service, bukan hanya layanan yang diungkapkan bibir saja, tetapi sungguh-sungguh kita dapat wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua sekaligus yang terakhir, jangan lupakan Ben Adam. Kita semua yang ada di sini adalah Ben Adam. Sebutan itu tidak hanya untuk Yehezkiel, tetapi untuk kita semua anak manusia. Mau bilang apa? Segala kemampuan yang kita miliki, segala jabatan yang kita miliki, sekalipun di dalam gereja, jangan sampai itu kemudian melebih-lebihi kuasa Tuhan. Sebuah peringatan, warning yang keras, peringatan yang kencang buat kita. Apapun yang kamu lakukan, semua itu dilakukan untuk kemuliaanku, bukan untuk kemuliaan dan nama besarmu. Nah, jadi apapun yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita hanya utusan dan Dia pengutus, dan kewajiban dari seorang utusan terhadap pengutusnya yaitu hidup dalam ketaatan. Tema hari ini diberikan bersaksi di dalam kebenaran, mengajak kita untuk menjadi Yehezkiel masa kini yang mau menjadi saksi Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi presbiter, jadi ibu rumah tangga pun kita diajak untuk menjadi Yehezkiel. Ketika kita sudah setuju menjadi utusan Tuhan, pasti akan ada dua reaksi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Reaksi yang pertama itu menerima, reaksi yang kedua itu menolak. Ketika kita menjadi utusannya, diajak untuk bersaksi, menyatakan kebenaran. Kalau kita tahu sesama kita misalnya ada salah, dan kita menasehati, mencoba menasehati. Ada yang sering bilang, "Idi, sok rohani. Ibadah ya 1 bulan cuma 1 kali mau kelihatan di gereja. Mar berani-berani kasih nasihat pak kita." Akan selalu ada dua reaksi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau orang-orang yang tidak percaya pada kuasa Tuhan, itu langsung ciut, kecil, ciut. Sudahlah kalau begitu mulai sekarang, terserah, pasti dia mau bikin apa. Kita nggak mau ganggu-ganggu dia, urusan dia, biar jo urusan dia. Kita urus rumah tangga kehidupan kita masing-masing. Padahal kita disuruh untuk menyatakan kebenaran, sekalipun ditolak. Maka firman Tuhan yang terakhir ini mau mengajak kita, apapun reaksinya, majulah tetap di tengah situasi yang sulit pun atau relasi itu terancam. Kalau Tuhan suruh maju, nyatakan kebenaran ke dia, nyatakanlah kebenaran itu. Jadilah berani. Kenapa begitu? Karena kalau sudah Dia yang mengutus, pasti Dia yang sama juga yang akan membentengi kita dengan berbagai perlengkapan perang untuk siap menjaga diri kita. Jangan menjadi lesu. Iman itu jangan menjadi kendor. Jangan hidup nyaman di zona nyaman. Itu bukan landasan teologisnya orang Kristen. Orang Kristen itu konsepnya pikul salib. Pikul salib itu adalah simbol penderitaan. Pikul salib itu simbol kebahagiaan. Bu Pendeta, siapa yang bilang? Coba Bapak Ibu pikul salib. Nggak usah mikir salib yang aneh-aneh ya. Salib kayu aja deh, bayangin pikul salib. Berat enggak? Berat. Salib itu tanda penderitaan. Siapa yang menjadi Kristen, siaplah dia menderita. Ikuti jalan Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Tuhan masuk lubang, masuklah ikut di lubang yang sama. Kan begitu. Jadi
Kalau kita merasa jadi orang Kristen itu berat, harus begini, harus begitu, ya memang begitulah yang terjadi pada Tuhan, dan kita diwajibkan untuk meneladani Dia. Maka majulah terus. Jangan gampang menyerah, jangan mudah baper, jangan mudah sakit hati, jangan menyimpan dendam. Pokoknya aku melakukan tugas Tuhan, sisanya terserah Tuhan yang menyempurnakan. Sekalipun relasi kita terancam rusak, kita terancam dikeluarkan dari grup ini, grup itu, dan lain sebagainya, firman Tuhan hari ini mau mengajak, bersaksilah dalam kebenaran. Nah, begitu. Jadi orang Kristen harus berani. Jangan cuman mau yang baik-baik daripada Tuhan, tetapi ketika Tuhan hajar sedikit, kita lalu buang itu salib, nanti tiba-tiba butuh Tuhan, datang lagi sujud-sujud di altarnya. Tuhan ampun, Tuhan ampun. Tuhan pasti mengampuni, Bapak Ibu, pasti. Siapa yang datang kembali padanya, Dia pasti mengampuni. Tetapi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tuhan panjang sabar. Panjang sabar itu beda dengan maha sabar. Coba cari di Alkitab, gak ada bilang Tuhan maha sabar. Tuhan panjang sabar. Panjang itu bisa diukur. Pasti ada batasnya. Kalau maha sabar itu nggak bisa diukur. Tapi Tuhan, Alkitab selalu memberikan kesaksian Tuhan panjang sabar. Jangan habiskan kesabaran Tuhan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.